Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari dari kelas 1C absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pendidikan Abraham Maslow menghasilkan teori hierarki kebutuhan dan relevansinya dengan pelaksanaan pendidikan di era sekarang. Biografi Abraham Maslow. Abraham Howard Maslow merupakan salah seorang psikolog Amerika yang dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Abraham Maslow mulai terkenal setelah merumuskan teori hierarki kebutuhan, yaitu sebuah konsep psikologis yang didasari pada pemenuhan kebutuhan sehingga manusia dapat mengaktualisasikan diri. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Manhattan, New York. Kemudian, beliau menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Setelah lulus dari sekolah menengah, Abraham Maslow mulai kuliah hukum di City College, New York atau CCNY. Pada tahun 1927, ketika Abraham Maslow kuliah 3 semester, beliau pindah ke Cornell. Kemudian kembali lagi ke New York untuk menyelesaikan studinya di City College. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke University of Wisconsin untuk kuliah psikologi. Teori yang dihasilkan dari tokoh pendidikan Abraham Maslow. Pada tahun 1943, Abraham Maslow menghasilkan teori hierarki kebutuhan atau teori motivasi manusia. Teori hierarki kebutuhan adalah sebuah konsep psikologis yang didasari pada pemenuhan kebutuhan sehingga manusia dapat mengaktualisasikan diri. Abraham Maslow merupakan seseorang yang menganut teori humanistik. Teori humanistik berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik, bukan dari pandangan pengamat. Teori hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs. 2. Kebutuhan rasa aman atau safety needs. 3. Kebutuhan sosial atau social needs. 4. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. 5. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Relevansi teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam pelaksanaan pendidikan di era sekarang. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar, jawaban menurut Abraham Maslow yaitu, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi, anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan sarapan pagi yang cukup. Semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya cemas dan takut. Lanjutan. 2. Open education atau pendidikan terbuka. 3. Cooperative learning atau belajar kooperatif. 4. Collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. 5. Competitive learning atau pembelajaran kompetitif. 6. Case-based learning atau pembelajaran berdasar kasus. Karya-karya dari tokoh pendidikan Abraham Maslow. Beberapa dari karya Abraham Maslow yang fenomenal ditulis pada 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal, di antaranya yang pertama, Toward a Psychology of Being atau 1962, 2. Religious and Peak Experiences atau 1964, 3.
Decision Management Journal atau 1965. 4. The Psychology of Science Reconnaissance atau 1966. 5. The Father Races of Human Natures. Kesimpulan. Abraham Hart Maslow merupakan salah seorang psikolog Amerika yang dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Abraham Maslow mulai terkenal setelah merumuskan teori hierarki kebutuhan, yaitu sebuah konsep psikologis yang didasari pada pemenuhan kebutuhan sehingga manusia dapat mengaktualisasikan diri. B. Saran. Semoga makalah tentang tokoh pendidikan Abraham Maslow menghasilkan teori hierarki kebutuhan dan relevansinya dengan pelaksanaan pendidikan di era sekarang yang penulis buat ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.